Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang perkembangbiakan hewan. Setelah kita selesai membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, kita lanjut ke perkembangbiakan hewan. Pada dasarnya sama, perkembangbiakan hewan juga mengalami perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan melibatkan induk jantan dan betina, sama dengan tumbuhan. Pada perkembangbiakan generatif dihasilkan embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu yang pertama bertelur atau disebut dengan ovipar, yang kedua beranak atau disebut dengan vivipar, yang ketiga bertelur dan beranak yang disebut dengan ovovivipar. Masih ingatkah kalian ketika kelas 4 Bunda pernah memberi suatu lagu untuk kalian tentang perkembangbiakan hewan secara generatif? Bagi yang masih hafal boleh dinyanyikan kembali, bagi yang belum hafal bisa Bunda ingatkan kembali ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama untuk mengingatnya. Ovipar, ovipar, hewan bertelur. Vivipar, vivipar, hewan beranak. Ovovivipar, ovovivipar, bertelur dan beranak. Itu caranya hewan berkembang biak. Oke, kita lanjutkan. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada 3 ya. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar, untuk mengingat-ingatnya, kalian lihat ovipar itu didahului oleh huruf O. Berarti hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. O kan, bentuk O seperti bentuk telur. Untuk mengingat-ingatnya ya. Contohnya ada kura-kura, burung, ayam, dan ikan. Kemudian vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, sapi, lumba-lumba ya. Walaupun lumba-lumba hidup di dalam air, dia bukanlah ikan tetapi dia mamalia. Dia berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Kemudian ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sehingga telur ketika masih di dalam telur itu berada di dalam tubuh hewan tersebut dan telur itu akan pecah, kemudian keluar embrio dari telur tersebut dan embrio tersebut nantinya akan keluar dari tubuh induknya. Nah, contohnya ada ular, kadal, dan platypus. Platypus ini adalah jenis mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja, sama seperti tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif juga melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan hewan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah itu apa? Hewan yang tidak bertulang belakang serta hewan yang memiliki sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah sederhana. Ada 2 cara perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu fragmentasi dan pembentukan tunas. Nah, ini adalah hewan hidra. Dia berkembang biak dengan cara vegetatif dengan cara pembentukan tunas ya. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara tunas di antaranya ada hidra dan ubur-ubur. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Kalian bisa perhatikan di nomor 1, dia akan tumbuhkan cabangnya. Nah, dia akan melepas, kemudian menjadi hewan baru, ya, individu baru. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah gambar
cacing planaria ya. Dia berkembang biak dengan cara fragmentasi atau membelah diri. Perkembangbiakan pada hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru ya. Kalian perhatikan pada gambar itu, gambar cacing planaria, dia dipotong menjadi 3 bagian ya. Maka dia juga akan menjadi pada bagian kepala dia akan tumbuh badan, pada bagian badan dia akan tumbuh kepala dan ekor, dan sebenarnya bukan ekor ya, dia hanya bagian kepala dan badan saja bagiannya. Dan pada bagian yang bawah, badan bawah, dia akan tumbuh bagian badan atas dan ekornya. Ada juga, ini adalah amoeba, dia juga berkembang biak dengan cara fragmentasi. Kalian perhatikan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dia membelah perlahan, kemudian membelah menjadi 2 bagian, sampai pada nomor 6 dia menjadi 2 individu yang baru. Oke, terima kasih. Tugas untuk anak-anak yaitu kerjakan buku SPS IPA halaman 18-20 yang ABC saja. Untuk yang soal pengayaan tidak perlu dikerjakan. Kerjakan di buku tulis atau di kertas HVS, kemudian foto dan lampirkan pada link yang sudah tertera. Sekian dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.